Anakku umur 4 tahun, Dok. Dia kalau minta apa aja harus dituruti. Kalau enggak dituruti, pasti marah dan pukul-pukul saya. Nah, ini umum terjadi ya, Dok ya, kalau ini ya. Mungkin bisa dijelaskan dan ditanggapi, Nah, Dokter. sebenarnya anak umur 4 tahun itu ya balik lagi ke yang tadi bahwa ada yang namanya egosentris ya, anak itu egois. Mm, Jadi pokoknya semuanya itu harus ke saya ya, harus ke mm, saya. mm, Nah, disitulah pentingnya kita memberikan penjelasan ke dia. Jadi kita harus buat janji. Misalnya nih kita ngajak dia keluar, kita ngajak dia jalan-jalan. mm, Eh, kita bilang ke dia, kita tidak ke toko mainan ya, karena sedang tidak merayakan apa-apa, karena kamu sedang tidak melakukan apa-apa. Jadi maksudnya kita jelaskan, kita buat appointment, kita buat janji sama dia. Nah, ketika memang dia tantrum, ya udah, jangan kita biarkan mm, membiasakan dia dengan meminta sesuatu dengan tantrumnya. Jadi mm, biarkanlah dia mengungkapkan kekecewaannya, dia mengungkapkan kemarahannya. Misalnya kalau di tempat umum ya udah mm, kita gendong ya, kita bawa dia keluar, kita peluk dia, atau kita cari tempat yang mungkin sepi, kita cari tempat yang sepi, ya udah kita biarkan. Kamu mau apa? Kamu mau nangis silahkan, kamu mau teriak silahkan. Tapi tetap oh ya. ayah sama bunda atau sama ibu tetap tidak akan memberikan kamu mainan misalnya ya. Mm, Ketika mm, kamu sudah tenang, kita bisa bicara, kita bisa ngajak anak kita bicara. Kalau betul. misalnya memang kita tidak terbiasa memberikan ketika dia nangis, dia akan belajar. Oh, nggak mempan nih nangisnya, dia nggak akan nangis lagi. Tapi kalau memang Mm, ternyata setiap kali anak nangis kita mengiyakan, nah kan kita pasti butuh adaptasi ya. Si anak juga butuh mm, adaptasi untuk belajar. Nah, ya di situ perannya orang tua ya, perannya orang tua ayah mm, dan ibu untuk komitmen bahwa tidak membiasakan si anak setiap yang dia minta harus selalu dituruti. Nah, betul. jadi Mm, di situ ini ya apa komitmennya benar-benar harus ini, dan memang butuh waktu karena eh, ibarat apa ya, misalnya gini, contohnya monyet ya, monyet itu iya. ketika dia sudah terbiasa diberikan 2 apel, ketika kita berikan 1 apel dia akan marah. Sama seperti anak, Mm, ketika kita terbiasa memberikan, itu learning behavior ya, itu namanya learning behavior. Ketika si anak sudah terbiasa diberikan mainan, kemudian tiba-tiba tidak diberikan, dia akan marah. Nah, disitulah kita buat appointment, kita buat janji bahwa eh, kita keluar rumah hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk mm, makan, tidak beli mainan mm, misalnya. Ya, eh, kalau misalnya kita mau beli mainan ya kita bilang, ini kita keluar rumah, kita mau ke toko mainan, kamu boleh pilih apa yang kamu mau. Nah, jadi memang harus ada uh, apa ya, pemberitahuan mm, kepada si anak di awal, itu penting ya, itu penting sekali. Jadi uh, emang sulit ya, sulit, tapi kita harus belajar ya, itu tadi Mbak yang mm, seperti saya bahas di awal bahwa kita harus belajar mengajarkan si anak rasa sedih, rasa kecewa, rasa gagal, dan mengajarkan si mm, anak berada dalam kondisi yang sulit ya. Jadi mm, betul. kalau kita terlalu mengiyakan semua, anaknya jadi anak yang manja, dan itu tidak baik juga ke depan nanti Iya. ketika dia dewasa.